Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Kita bicara dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Begini Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah ya Adam sampai kiamat ya. Satu Tuhan Allah, satu agama, satu kitab suci, satu juru selamat. Bapak Ibu Saudara, umat Kristen ya. Kami umat Kristen itu mengimani ya bahwa dari Adam sampai kelak kiamat itu hanya ada satu Tuhan Allah, hanya ada satu agama, hanya ada satu kitab suci, hanya ada satu juru selamat. Tapi di keyakinan lain kami meyakini banyak agama, Pak. Ya silahkan. Di jagat raya ada banyak kitab suci, Pak. Ya silahkan. Ada banyak jalan keselamatan, Pak. Ya silahkan ya. Saya berbicara tentang kekristenan ya. Bapak Ibu Saudara, sejak Adam sampai kiamat kelak ya, hanya ada satu Tuhan Allah. Kita bahas dulu ya, satu Tuhan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ ditegaskan bahwa eksistensi Allah itu selalu ada Tuhan dan ada Allah. Dan Tuhan adalah Allah. Ada firman, ada Allah, dan firman adalah Allah. Allah adalah yang duduk di tata surga, disembah di surga, sementara Tuhan adalah Allah yang berkarya. Dalam hal ini, Yohanes 1 ayat 1, Allah yang berkarya itu disebut firman. Buktinya bahwa Yohanes 1 ayat 3, firman itu menjadikan segala sesuatu. Ya, eksistensi Allah dan nama Allah didiamkan selama berabad-abad taimyon Allah. Roma 16 ayat 25, yang kalau kita hitung menjadi taimyon bumi, sudah kami hitung 36,5 miliar sebelum Masehi. Jadi eksistensi Allah itu atau keberadaan Allah itu sejak 36,5 miliar sebelum Masehi. Ada Tuhan, ada Allah, satu roh dan satu nama, yaitu Yesua atau Yesus atau Isa Al-Masih itu, atau Yesu Kirisuto atau Yesu Jidu atau Yesus Kristus atau Yesua Hamasiah itu. Kalian sampai sini ya, bahwa Tuhan Allah itu dari dulu ya cuman satu. Punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus, ya, Yesu Kirisuto, ya, Yesu Jidu, ya, seperti itu. Lihat sampai sini, jadi hanya ada satu Tuhan Allah. Nah, Tuhan ini pernah menjadi Yahweh, ya. Yahweh pernah menjadi Yesus fisik manusia, pernah menjadi Yesus tubuh kemuliaan, ya, sekarang menjadi anak domba. Jadi Tuhan zaman sekarang adalah anak domba yang sedang berkarya ya. Nah, sementara yang duduk di tata surga tetap Allah ya, yang punya nama Yesus. Jadi sekarang ini Tuhan itu anak domba yang duduk di tata surga Yesus. Makanya nanti Wahyu 22 ayat 3 hanya ada satu tahta, yaitu tahta Allah dan tahta anak domba. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi dari sejak Adam sampai kiamat kelak tidak pernah ada Allah ganti, nggak pernah ada. Ya cuman satu, siapa? Yesus Kristus. Makanya Yudas 1 ayat 25 menulis bahwa Allahu Ahad, Allah yang esa, itu kan bahasa Arabnya Allahu Ahad ya. Allahu Ahad ya. Rab itu artinya Tuhan, dan juru selamat itu punya nama Isa Al-Masih,
Dari kapan? Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Oke, sekarang nomor 2 ya. Kami orang Kristen meyakini bahwa dari sejak Adam sampai nanti kiamat hanya ada satu agama, yaitu agama Yahudi ya. Yohanes 3 ayat 1 menulis tentang agama Yahudi. Adam sampai Yusuf ya Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub sampai Yusuf ya, itu belum beragama ya, itu disebut orang beriman di dalam Ibrani 11 ya, mulai dari ayat 1 ya, itu disebut orang beriman ya. Kemudian sejak Musa disebut orang beragama, dari Musa sekitar 1500 tahun sebelum Masehi sampai nanti tahun 70 Masehi robohnya atau runtuhnya Bait Allah oleh tentara Romawi, itu disebut era orang beragama. Satu-satunya agama adalah agama Yahudi. Di dalam agama Yahudi ini yang jadi Tuhannya adalah Yahweh. Yang jadi Allahnya tetap Allahnya ya Allah, yang dimaksud tentu saja Yesus. Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus, Keluaran 3 ayat 15 ya. Ada Taurat ya, diturunkan pertama kali Keluaran 31 ayat 18, yaitu Yesus menulis dengan jarinya di loh batu itu ya. Lalu nanti diakhiri sampai Yesus lahir, sampai bait Allah diruntuhkan. Jadi dari sejak dulu sampai nanti kiamat hanya ada satu agama. Lalu sejak tahun 70 Masehi sudah tidak ada lagi orang beragama. Sejak saat itu semua orang dari perjanjian lama yang asli beralih ke Kristen. Maka Kristen muncul pertama kali sekitar tahun 70 di dalam Kisah 11 ayat 26 ya. Jadi awalnya orang itu tidak beragama ya, Adam sampai Yusuf, kemudian orang beragama Yahudi, Musa sampai tahun 70 Masehi, lalu kembali orang beriman. Ya, Kristen itu orang beriman dari sekitar tahun 70 Masehi sampai nanti kiamat. Tidak ada agama baru, Pak. Tidak ada, menurut Alkitab tidak ada. Tapi menurut kami ada, Pak. Ya silahkan. Menurut Anda ada, silahkan. Ya. Saya akan memberi edukasi ini, memberi informasi kepada semua bahwa sekarang bukan era orang beragama. Jadi sekarang ini tidak pas kalau mengagung-agungkan agama, tidak. Tidak pas. Agama tidak bisa menyelamatkan, Pak. Jadi tidak bisa. Ritual agama tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa. Sekarang ini era orang beriman. Yang bisa menyelamatkan harus iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan satu-satunya itu. 2 Timotius 3 ayat 15. Clear toh? Ya. Tapi kami tidak sesuai itu, Pak. Ya silahkan, kan saya ini ngomongin Alkitab ya ini ya. Oke. Jadi sejak Adam sampai kiamat hanya ada satu agama, yaitu Yahudi. Nah, sekarang kita bicara tentang kitab suci. Sejak Adam sampai nanti kiamat ya cuman ada satu kitab suci, namanya Alkitab, terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam Yeremia 31 ayat 33, aku akan membuat perjanjianku yang baru dengan umatku Israel. Ini sama dengan Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin dan menuliskannya di dalam hati ya. Yesus sendiri berkata, aku akan membuat perjanjianku yang baru ya, perjanjian baru. Awalnya Alkitab itu orang beragama era Musa sampai Maleakhi disebut perjanjian lama. Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 24 ayat 27 dan 44, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Musa, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Itulah yang disebut kitab perjanjian lama, disebut kitab suci.
Yesus sendiri juga membaca Alkitab. Jadi kitab suci itu Alkitab. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama jumlahnya 39, perjanjian baru jumlahnya 27. Yahudi sejati atau Yahudi sejati yang mengimani Alkitab perjanjian lama yang disebut Tanakh pasti nyambung dengan Kristen, pasti nyambung karena produk yang sama dari Yesus. Ya, makanya Yesus sering mengutip dari perjanjian lama. Clear? Jadi hanya ada satu kitab suci di jagat raya dari sejak Adam sampai nanti kiamat. Tapi kalau kami mengimani ada banyak kitab suci, Pak, silahkan. Saya hanya ingin menunjukkan bukti nanti saat penghakiman terakhir. Nah, saat penghakiman terakhir nanti dibuka semua kitab. Sekarang ini menurut Google ada 4.300 agama. Saya sudah dikuasai oleh Roh, diizinkan melihat proses terjadinya penghakiman terakhir. Ternyata hanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, nanti ya ada tayangan saya tentang dikuasai Roh, melihat proses terjadinya penghakiman terakhir. Ternyata cocok dengan Alkitab ya. Ya Bapak Ibu, di penghakiman terakhir nanti dibuka semua kitab. Pakai suci enggak Pak? Enggak. Wahyu 20 ayat 12. Silakan dibaca Wahyu 20 ayat 12. Yesus menghakimi semua agama di jagat raya ini dengan cara membuka semua kitab. Kok enggak pakai suci Pak? Kan menurut Alkitab satu kitab suci doang, yaitu Alkitab satu tok. Tapi kami meyakini ada kitab suci juga Pak. Ya silahkan. Nanti dibuktikan saat penghakiman ya. Pertanyaannya kan apakah hakimnya nanti itu Isa Al-Masih Yesus Kristus? Iya Pak. Nah kalau iya ya cara referensinya pakai Alkitab. Wahyu 20 ayat 12 ya. Anda mengimani ada banyak kitab suci Pak. Di jagat raya ini masing-masing agama punya kitab suci. Silahkan ya. Silahkan Anda imani, tapi nanti akan terbukti pada saat penghakiman. Udah, kemudian yang terakhir sejak Adam sampai kiamat hanya mengimani satu juru selamat, satu jalan ke surga ya. Ya, di bawah kolong langit ini hanya ada satu jalan untuk ke surga, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Kisah 4 ayat berapa ya? Ayat 12 ya. Seperti itu ya. Juru selamat itu ya cuman satu, Yesus Kristus ya. Akulah Tuhan, tidak ada lain juru selamat selain daripadaku ya. Berapa ya? Yesaya 43:11 ya. Demikian pula Yudas 1 ayat 25, Allahu Akad gitu. Yang sering saya ulang-ulang ayat ini ya. Yudas 1 ayat 25, Allahu Akad atau Allah yang esa ya. Tuhan atau Rab dan Juru Selamat itu punya nama Yesus Kristus dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi jalan keselamatan dari sejak Adam sampai kiamat tidak pernah berubah. Cara orang selamat itu karena iman, tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah orang selamat itu karena perbuatan, tidak pernah berubah. Jadi orang selamat karena iman, bukan karena perbuatan, bukan. Zaman Adam sampai Yusuf itu perbuatan nggak dihitung, ya. Ya masuk surga atau masuk neraka tergantung iman. Orang beragama juga tergantung iman, perbuatannya itu tidak dihitung kalau dia tidak masuk Firdaus. Demikian pula era Yesus ke sini ya. Era kekristenan itu bukan agama ya. Selamat atau tidak selamat itu karena iman pada Kristus ya. Ya, jadi jalan keselamatan itu karena iman. Nanti kalau kita masuk Firdaus barulah perbuatan itu dihitung, ditukar dengan mahkota. Kita punya perbuatan segede gunung Pak, tapi kamu imanmu ke Yesus tidak. Kami beriman ke Yesus tidak. Tidak ya mohon maaf, ke alam maut. Lalu perbuatan baik yang segunung gimana Pak? Dilihat aja nanti waktu penghakiman. Kagak dihitung.
Ya. Wah, menyakitkan Pak ya. Nggak ada gunanya ngumpulin pahala. Nggak ada gunanya kalau imanmu tidak pada Yesus. Yang jadi masalah kan nanti yang menghakimi Isa Al-Masih. Jadi memakai standarnya Isa Al-Masih. Apa standarnya? Yaitu iman. Clear Bapak Ibu Saudara, kalau Anda di luar sana meyakini bahwa kami punya jalan keselamatan Pak dengan cara menjalankan perintah agama, ya silahkan. Berbuat baik silahkan. Berkorban sedekah silahkan. Menurut Alkitab, keselamatan itu karena iman. Perbuatan itu menjadi tidak ada artinya ketika imanmu tidak ke Yesus, tapi ke yang lain. Misalnya ke Bapa, ke Tritunggal, ke segitiga, nggak ada gunanya. Ya. Itu menurut Alkitab. Tapi menurut kami enggak Pak. Ya silahkan. Itulah gunanya saya mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Baik Bapak Ibu Saudara, mengakhiri tayangan ini saya menghimbau kepada para apologeter dari Tritunggal ya, dari Tritunggal dan segitiga ini kan semangatnya ya, mohon maaf ya, karena Anda kan bukan Kristen, Anda tidak menyembah Yesus Allah. Lalu yang Anda sembah siapa? Ya pasti bukan Allah. Siapa? Alkitab menulis iblis bapamu. Ya loh. Ya, iblis bapamu ya. Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, itu pasti bukan Allah. Segitiga tidak ada di Alkitab, pasti bukan Allah. Lalu semangatmu itu menjelek-jelekan keyakinan lain. Terutama ya para yang murtadin odong-odong ya Bapak Ibu Saudara, yang membuat gaduh kan itu ya loh. Mbok apa ya, mbok take down ya. Kalau tidak bisa take down ya cooling down ya. Tetapi kan jejak digital seperti itu ya, dimotori semua itu kan diawali sejak Paul Yong, terus MKC, terus Saifuddin Ibrahim, terus Manuk Berbulu, terus ini akan menyusul yang lain ini ya. Kenapa bisa begitu Pak? Iya karena memang mereka ada pusat latihan, pusat pelatihan ya. Saya sih mendukung sekali ya. Saya sudah mengingatkan berkali-kali kok ya. Saya sudah mengingatkan berkali-kali ya. Ini akan ada perempuan dua ini akan diperkarakan juga ya. Saya sudah ingatkan ya. Saya sering menyebutnya sebagai janda mentul-mentul salah satunya. Ada satu lagi juga ya. Yang seperti itu, yang kerjanya memang menghina-hina keyakinan lain. Bapak Ibu Saudara, apa susahnya sih bertoleransi Pak? Ya Bapak Ibu, apa susahnya bertoleransi? Seperti saya itu loh jelasin kayak barusan gitu kan. Saya selalu mengatakan menurut Alkitab Tuhan Allah itu cuma satu, pencipta namanya Yesus Kristus. Tapi tempat kami punya ada juga ya silakan, gitu kan enak toh? Kan enak seperti itu ya. Kitab suci cuma satu di jagat raya itu Alkitab, tapi kami juga mengakui kitab suci kami, silahkan, lo kan enak toh, seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi ada ya, tapi karena memang semangatnya adalah dikuasai roh iblis, jadi susah saya mesti ngomong apa ya. Aku ini murtadin loh Pak ya, saya sering mengatakan aku ini murtadin sejati. Ketika saya sudah pindah ke Kristen, yang saya lakukan saya belajar Kristen itu sampai very clear. Makanya HTD kan dapat sebutan wah ini pendeta very clear. Aku itu very clear Alkitab. Disuruh jelekin keyakinan lama ya nggak mau saya, ya nggak mau ya loh ya. Paling kalau mereka ada yang nanya saya jawab lah. Kalau mereka nanya yang galak ya paling saya kick balik begitu. Tapi semangatnya tidak ada, menjelekkan tuh nggak ada gitu loh. Seperti itu ya. Sayangnya ini kekristenan itu tidak mengenal yang namanya penistaan ya. Yesus saja mengatakan bahwa jika kamu dihina, dicaci maki, jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya. Tapi ada Pak orang Kristen ya dari apologeter yang memperkarakan ya di keyakinan lain, menghina keyakinan Kristen ya. Sebenarnya tidak pas karena kamu tidak mewakili Kristen juga ya toh.
kamu bukan orang Kristen, ya. Apa yang dihina? Yesus, Pak. Yesus apa dihina, ya? Ya, Yesusnya apa, Tuhan kok disalib gitu. Ya memang iya Tuhan disalib. Yang disalib kan manusia, manusia iya, Tuhan iya. Kamu bingung kan? Kamu bingung kan? Ayo. Ya. Ya, yang sedang berkarya itu manusia iya, Tuhan iya, Tuhan iya, Tuhan iya, Tuhan iya, manusia iya. Ya. Yang menjadi masalah ketika sekarang di surga tidak pada paham toh, kamu juga tidak meyakini Yesus di surga sebagai Allah toh, tapi ngaku Kristen, ya kan nggak cocok. Ya. Terus ini akan terjadi ya, saling lapor dari yang di luar kekristenan melaporkan para apologet abal-abal. Terus dibales lagi dari, ya yang dibales ini dari kelompok-kelompok penista juga ya toh, turunannya Paul Yong dan Saifuddin Ibrahim, manuk berbulu, seperti itu, satu gelombang seperti itu. Tapi ya saya tak bosan-bosannya mengingatkan ya, Bapak Ibu, cooling down lah ya, cooling down, nggak usah ikut-ikutan seperti itu ya. Supaya apa? Supaya NKRI itu harga mati ya, harga mati Pancasila, Indonesia Pancasila, ya toleransi saling menghargai itu harga mati ya. Juga saya mengingatkan terhadap ada pendeta yang secara terang-terangan mengangkat melulu tentang Papua Merdeka ya. Kalau itu kan pendeta kurang kerjaan. Temanya itu Papua Merdeka, nanti apalagi ya. Itu termasuk mensponsori, Pak, ya. Dipanggillah tokoh-tokoh Papua. Ya. Membahas tentang bagaimana kalau Papua merdeka. Itu mah bukan kerjaan pendeta seperti itu, karena dia kurang kerjaan, nggak laku ya loh. Nggak ada yang manggil. Seperti itu ya. Tidak boleh ya, dan kita itu NKRI itu sudah harga mati loh, Pak. NKRI harga mati, saling menghargai, saling menghormati ya. Saya itu terkesan membela Muslim untuk berbagai kasus seperti ini ya. Memang orang itu kalau NKRI seperti itu, Pak, ketika Muslim ini dihina-hina, saya akan berpihak ke Muslim ya. Ada juga toh Habib ketika gereja dipersekusi, dia berpihak ke gereja. Memang orang yang NKRI itu kayak gitu, Pak. Dia selalu berpihak kepada siapa yang dizolimi gitu ya. Padahal Habib, kenapa dia berpihak ke gereja? Yaitu ke gereja di ini, kenapa ngomongin itu? Dia seolah-olah berpihak ke situ. Saya ini orang Kristen sejati. Ketika agama Muslim ya dihujat-hujat ya oleh manuk berbulu, oleh nanti sebentar juga sop katul ya toh, dan yang lain juga, dua perempuan ini ya toh. Kemudian nanti menyusul juga yang lain juga ya. Seperti itu, seolah-olah saya belain ke sana, ke orang Muslim ya. Memang orang yang berjiwa NKRI sejati seperti itu ya. Dia akan berpihak kepada yang dizolimi ya. Nggak peduli itu agama apapun, berbeda dengan agamaku sekalipun ya toh. Saya akan berpihak kepada yang dizolimi, yang dihujat, yang dicaci maki ya, seperti itu. Karena kita punya rule yang tegas. Anda beragama apapun silahkan, tapi tidak punya hak kamu tuh jelek-jelekin ke yang lain gitu loh. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ya saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Haleluya. Amin.